Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tentang kerusakan lampu LED, yaitu khususnya pada penggantian chip LED SMD. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mengalami kejadian semacam ini teman-teman. Jadi kerusakan pada biji LED SMD. Teman-teman pernah bahkan mengganti semuanya, tetapi apa yang terjadi teman-teman setelah kita ganti, lampu menyala hanya beberapa saat kemudian biji LED menjadi mati, otomatis lampu LED menjadi mati kembali. Bahkan kerusakan menjadi lebih parah teman-teman, seperti ini di depan saya ataupun yang saya pegang ini. Awalnya dari satu buah biji LED, setelah kita ganti kemudian merembet ke bagian lain, dan sudah saya ganti keseluruhan tetap hasilnya sama teman-teman. Jadi tetap tidak awet ataupun malah bertambah parah. Lantas bagaimana cara mengatasi semacam ini teman-teman? Saya juga berpikir apakah ini kualitas dari biji LED yang kurang baik ataupun mungkin sistem instalasi yang kurang benar. Kemudian saya teringat saya pernah mengalami hal semacam ini. Kemudian saya cek di bagian driver. Biasanya di bagian driver ini ada sebuah komponen yang namanya kapasitor tegangan tinggi ataupun elko tegangan tinggi yang menjadi masalah teman-teman. Setelah saya buka ini drivernya teman-teman, ternyata benar sekali. Jadi yang menyebabkan biji LED menjadi putus ataupun sering mati walaupun sudah kita ganti baru adalah keberadaan kapasitor ataupun elko tegangan tinggi ini yang bermasalah. Dan ini pun bisa diamati secara fisik. Contoh ini teman-teman, ini memang ini driver aslinya dan ini belum saya ganti. Di bagian atasnya ini sudah menggelembung teman-teman, artinya ini elko sudah mau meletus. Lantas kalau kita lihat di bagian kaki-kakinya, di sini sudah seperti keluar cairan teman-teman, dan ini di bagian ini sudah menggelembung ataupun menyembul sehingga tidak rata. Inilah ciri-ciri elko ataupun kapasitor tegangan tinggi yang sudah rusak ataupun sudah tidak normal, yang menyebabkan keberadaan biji LED SMD menjadi sering putus ataupun terbakar. Sedangkan untuk yang masih normal, saya ambil contoh teman-teman biar teman-teman bisa memahaminya. Biasanya posisi di atasnya teman-teman perhatikan, ini masih rata teman-teman. Lantas di baliknya di sini juga tidak menggelembung dan tidak keluar cairan. Jadi yang membuat keberadaan chip LED SMD sering putus teman-teman ataupun kadang malah bertambah parah adalah diakibatkan komponen yang bernama elko ini. Dan rata-rata elko ini bertegangan antara 250 sampai 550 volt teman-teman. Lantas untuk mikrofarad biasanya memang menyesuaikan dengan keberadaan daya ataupun beban yang dipakai. Jadi solusinya itu teman-teman, jika mengganti chip LED SMD yang pada LED board ini sering putus, yang perlu diperhatikan adalah setelah kita mengganti chip LED SMD ini, setelah kita mengganti, kita cek di bagian elko. Lebih safe-nya memang teman-teman pada waktu kita mengganti biji LED SMD ini secara keseluruhan, alangkah baiknya memang kita harus mengganti di bagian elko tegangan tinggi ini agar lebih safe. Memang untuk jenis LED SMD semacam ini memang akan bekerja optimal dan maksimal, artinya awet, jika dia mendapat pasokan tegangan ataupun arus yang benar-benar stabil. Yang itulah yang membuat biji LED SMD menjadi awet. Jika pasokannya bermasalah, otomatis umur biji LED SMD ini akan pendek ataupun cepat mati.
Oke teman-teman, dari situ bisa disimpulkan jika kita mendapati kasus semacam ini, teman-teman mungkin di rumah bagi yang mencoba mengalami hal yang serupa, coba cek di bagian drivernya, lalu ganti elko tegangan tingginya. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bisa menjadi bahan referensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.